Jumlah dan jenis sampah begitu besar dan beragam. Bukan proses yang sederhana untuk mengelolanya. Karena keterbatasan sarana dan kemampuan mengatasinya, seringkali yang bisa dilakukan adalah hanya dengan menumpuk sampah di tempat pembuangan akhir. Bila tidak ada cara yang cukup jitu dalam mengelola sampah ini, tumpukan sampah di pembuangan akhir akan semakin menggunung. Hari demi hari, gunung-gunung sampah itu akan semakin tinggi. Sampai kapan pertumbuhannya akan terhenti? Sampah di Kota Pekalongan ini adalah suatu masalah yang sangat besar sekali dan isu pokok di pemerintah Kota Pekalongan, terutama dengan adanya TPA kita yang sudah overload. Ini sangat membuat kita prihatin sehingga pengelolaan sampah ini harus dicari solusinya. Pada saat staf ahli kami melaksanakan kajian yang berprinsip berbasis bahwa sampah harus selesai pada sumbernya. Yang pertama, yang kedua, sampah itu bukan masalah tetapi berkah. Setiap orang pasti menghasilkan sampah, mulai dari aktivitas di rumah, di tempat kerja, dan ketika melakukan kegiatan lain. Ini harus ada tindakan serius atau program yang serius dari pemerintah yang program itu langsung ke bawah. Dari mulai RT, RW, kelurahan, bahkan kecamatan itu sudah harus bersinergi. Dan mulai mendekati harus ada pengolahan sampah dari mulai lingkup terkecil, misalnya RT atau RW. Nah ini belum terjadi. Yang saya lihat selama ini sampah tadi dari rumah tangga dihimpun di tempat sampah, terus ditaruh di depan, diambil sama tukang sampah, dibawa ke TPS ya, tempat pembuangan sampah sementara. Kalau tempat saya itu di Keraton ya kebetulan di Dukuh ya, TPS-nya di Dukuh di situ. Terus nanti diangkut oleh truk ke TPA Degayunya, begitu terus. Jadi ditumpuk terus sampahnya, nggak pernah diolah. Nah ini masalah utama. Jumlah sampah yang dihasilkan setiap orang sekitar 0,6 kg per hari. Kota Pekalongan yang jumlah penduduknya sekitar 300.000 orang, maka akan ada 180.000 kilo atau 180 ton sampah per hari. Kami ingin membangkitkan kembali TPS 3R ini sebagai solusi sampah selesai pada sumbernya. Untuk yang sampah bukan masalah dan menjadi berkah, tadi TPS 3R yang berekonomi dan mandiri. Karena nanti di dalam TPS 3R ini ada satu kegiatan-kegiatan ekonomi yang salah satunya nanti dari hasil budidaya maggot. Nanti di sana ada pertanian, ada perikanan, ada peternakan, sehingga pengelola TPS 3R ini akan mempunyai anggaran dari berbagai usaha tersebut. Setiap orang tahu bahwa sampah harus dibuang sejauh-jauhnya dari dirinya dan dari rumah mereka. Namun mereka tidak peduli ketika sampah itu menyebabkan masalah baru bagi orang lain. Bau yang busuk, sumber penyakit, aliran drainase yang macet, dan hasil gas metan yang memunculkan persoalan perubahan lingkungan. Salah satu hulunya, saya bilang hulunya sampah ini ya rumah tangga itu, masing-masing keluarga itu. Kalau masing-masing keluarga sudah punya disiplin, sudah punya prinsip bagaimana mengolah sampah di lingkungannya, di keluarganya masing-masing atau rumah tangganya masing-masing, saya kira itu mungkin lebih mudah. Misalnya
ada tong sampah yang satu organik, satu anorganik. Nah, ini bagaimana caranya? Ya semua keluarga, khususnya anak-anak itu, anak-anak ya, yang mungkin lebih mudah untuk mereka dikasih tahu, diberi nasihat untuk mereka bisa memilah. Kalau orang tua kadang-kadang pokoknya organik ya kadang dilebokke sampah plastik kan, jadi itu agak berat. Nanti ya bareng-bareng tetap bagaimana penyadaran ke masyarakat ini lewat misalnya penyuluhan atau tadi sosialisasi ke masyarakat itu bisa tercapai. Tidak harus semuanya dulu, mungkin beberapa titik lah, misal di kelurahan mana yang sampahnya paling parah, pengelolaan sampahnya yang tidak ada. Nah, itu mungkin dari situ dulu. Ayo bareng-bareng kita mulai dari diri kita sendiri, sudah mulai milah sampah, juga nanti keluarga kita. Yang pasti sampah rumah tangga. Yang jelas secara hitungan jumlah penduduk itu kurang lebih Kota Pekalongan 310.000 dikalikan 0,6 itu sudah kurang lebih 180 ton. Itu mungkin tadi yang masuk ke TPA sekitar 140 ton itu mungkin sebagian sudah ada yang masuk ke TPS 3R. Dan mungkin sebagian ya ada yang masih di tanah-tanah kosong, mungkin masyarakat juga membakar, khusus mungkin daerah yang di Kecamatan Selatan itu mereka punya rumah, masih punya halaman belakang, sehingga mereka juga membuangnya ke belakang dan kalau tidak ya membakar. Polisi kami yang jelas kami ingin membuat tempat sampah yang biasa mereka sering buang di tepi-tepi jalan protokol. Kenapa sekarang kita itu banyak melihat masyarakat itu membuang secara sembarangan. Kami ingin memfasilitasi pembuangan mereka supaya kita kelihatan bersih di tempatnya. Sehingga nanti kita harapkan masyarakat itu buanglah sampah pada tempat yang kami sediakan. Setelah itu kami akan angkut sampah tersebut. Mungkin sebagian juga nanti TPS 3R juga akan melakukan pengangkutan dan pemilahan dan sebagian besar dibuang ke TPA. Sampah sejak zaman dulu adalah keniscayaan ketika orang berkegiatan. Hanya saja dulu jenis sampah yang dihasilkan tidak beragam dan jumlahnya sangat sedikit. Hal itu dikarenakan jumlah penduduk pada saat itu masih relatif sedikit. Alam masih mampu mengolahnya dan proses daur ulang karbon atau nitrogen melalui mikroba masih bisa dilakukan. Dan dengan cara itu, kehidupan bagi makhluk hidup bumi tetap terjaga.
Tapi biasanya yang mau ditempatkan itu terkadang nggak mau. Nah, biasanya karena apa? Itu yang kalau songkro ya seperti saya, misal teman-teman saya itu tertib. Tapi yang repot itu biasanya yang suruhan. Ini carane buat sampah ke saya naik dewi. Kalau insya Allah tertib itu sebenarnya nggak ada permasalahan tak. Nah, sebenarnya dari dinas lingkungan hidup itu sudah bagus. Ya. Mau terkadang apa namanya tempatnya itu yang repot itu tempatnya. Nah, yang menunjang kita istilah lancar sampai 10 tahun itu masalahnya kan yang milah-milah itu. Ya, kalau cuma hanya bulanan yo pas-pas tok gue ya. Semua kan tergantung dari kita sendiri mas. Ya nah. Sebenarnya itu cari uang itu enggak orangnya saja nih, gampang ya nih, kertas payu ya, ya diplak, oh ya ini dingin ini ya payu ya kumpul di tiaga ya payu ya gitu kan, semua itu dari kita sedikit demi sedikit akhirnya kan jadi bukit ya nah gitu istilahnya kan gitu. Nah sekarang kan misalnya ada yang membuang pak, ini ada pakan bekas. Ya kita ambil, misalnya kita suka, kalau nggak suka kita jual ya, sepatu, sandal dan lain sebagainya kan, itu yang menghasilkan kita kan gitu sebenarnya.